Perkenalkan, nama saya Azura Rizka. Saya dari Manajemen Informatika kelas karyawan dengan NIM 2101253 ingin mempresentasikan tentang manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Nah, pertama adalah tentang kasus Dodo Tote Bag, yang dimana kasus pertama adalah Laura adalah seorang pembisnis yang membuka sebuah usaha yang sangat banyak diminati kaum muda-mudi di Indonesia, termasuk di daerahnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak juga pesaing yang mengikuti produk yang ia jual dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya pesaing yang menjual barang lebih murah dan terancamnya usaha tersebut, Laura membuka usaha baru yang jarang dijual di daerahnya, yaitu dengan nama brand Dodo Tote Bag, yang dimana Dodo Tote Bag ini adalah brand baru yang dijual Laura, yang dimana Laura tersebut melihat peluang yang sangat memungkinkan karena sedikitnya pesaing yang menjual produk tersebut. Dengan adanya peluang yang sangat besar itu, Laura yakin akan mampu menjual 6.000 tote bag dalam jangka waktu kurung 1 tahun dengan omset 150 juta per tahun, dengan asumsi 500 tote bag dalam 1 bulan. Nah, di kasus kedua adalah untuk mencapai target omset tersebut, Laura membutuhkan beberapa persiapan berikut ini. Yang pertama adalah untuk membuat 1 unit barang yang jadi tersebut dibutuhkan 3 kilo bahan baku dengan harga 1.250 per kilo. Nah, kedua adalah bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. Terus, yang ketiga adalah lamanya proses produksi sebanyak 5 hari. Setelah menjadi produk selesai, biasanya akan tersimpan selama 16 hari sebelum terjual. Selanjutnya adalah rata-rata piutang tertagih selama 40 hari. Dan upah langsung per unit barang jadi sebesar Rp2.000. Biaya pemasaran tunai sebulan sebesar Rp13.200.000. Dan terakhir adalah biaya administrasi dan umum sebulan Rp9.600.000 dan kas minimal ditentukan sebesar Rp3 juta. Nah, selanjutnya adalah model kerja, yang dimana model kerja itu ada terkait yang lamanya bahan baku disimpan selama 12 hari, lamanya proses produksi selama 5 hari, lamanya barang jadi disimpan 16 hari, lamanya piutang tertagih selama 40 hari. Jika ditotal semua adalah jumlahnya 73 hari. Nah, selanjutnya masih tetap dengan model kerja, yaitu kebutuhan kas per hari, di mana pembelian bahan baku 6.000 dibagi 30 hari dikali 3 kilo dan dikali 1.250 sama dengan 750.000. Nah, yang kedua adalah pembayaran upah langsung sama dengan 6.000 dibagi 30 hari dikali 2.000 sama dengan 400.000. Yang ketiga adalah pembayaran biaya pemasaran, yang dimana 13.200.000 dibagi 30 hari sama dengan 440.000. Nah, yang keempat adalah pembayaran biaya admin dan juga umum sebesar 9.600.000 dibagi 30 hari sama dengan 320.000. Nah, ditotalkan semuanya sebanyak dengan hasil 1.910.000. Nah, dengan demikian jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 73 hari dikali 1.910.000 ditambah 3 juta sama dengan 142.430.000. Selanjutnya adalah neraca saldo, di mana Dodo Tote Bag neraca saldonya per tanggal 31 Desember 2024 yaitu aktiva lancar, ada kas sebanyak 24 juta, efeknya 56 juta, piutang dagang 80 juta, persediaan barang 160 juta. Di total adalah 320 juta dimasukkan di total aktiva lancar. Dan yang selanjutnya adalah aktiva tetap, yang dimana tanah 150 juta, bangunan gedung 240 juta, dan mesin-mesin 250 juta. Totalnya adalah 640 juta. Dan total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap sama dengan 960 juta. Selanjutnya adalah hutang dagang, yang dimana hutang dagang ada 36 juta, hutang wesel 60 juta, dan hutang pajak adalah 29 juta. Jadi total hutang lancarnya adalah 125 juta. Dan hutang obligasi adalah 200 juta, modal saham ada 425 juta, laba ditahan ada 210 juta, dan total hutang dan modal sebanyak 960 juta. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi, yang dimana pendapatan penjualan yang jumlahnya 150 juta, itu pendapatan omset dalam 1 tahun. Dan ada biaya-biaya operasional, yaitu ada bahan baku sebanyak 750.000, upah langsung 400.000,
biaya pemasaran 440.000, biaya admin dan umum sebanyak 320.000, dan total biaya operasionalnya adalah 1.910.000. Dan selanjutnya adalah total laba kotornya adalah 150 juta dikurang 1.910.000, yang dimana kita ketahui kalau laba kotor itu dia dengan rumus pendapatan penjualan dikurang dengan biaya-biaya operasional, yaitu totalnya adalah 148.090.000. Nah, lanjut biaya-biaya non operasional, di mana bunga hutang terdapat 10% yaitu 42.500.000, pajak penghasilannya tidak ada, dan total biaya non operasionalnya adalah tetap yaitu 42.500.000, dan laba bersihnya adalah 105.590.000. Nah, selanjutnya ada tingkat keuntungan dari investasi modal, laba bersih atau modal awal dikali 100%, yang dimana modal awal dapat dihitung sebagai berikut. Modal awal sama dengan total aktiva dikurang total hutang, yang dimana modal awal sama dengan 960 juta dikurang 425 juta. Jadi modal awalnya adalah 535 juta. Dan selanjutnya adalah keuntungan dari investasi modal, yang dimana keuntungan dari investasi modal yaitu 105.590.000 dibagi 535 juta dikali 100%, yang dimana keuntungan dari investasi modal adalah 19,73%. Lanjut ke laba kotor. Laba kotor adalah pendapatan penjualan dikurang biaya. Laba kotor 150 juta dikurang 1.910.000, total laba kotor adalah 148.090.000. Lanjut margin keuntungan, yang dimana margin keuntungan itu adalah laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100%, yang dimana margin keuntungannya itu 150 juta dibagi 148.090.000 dikali 100%, totalnya adalah 98,73%. Dan selanjutnya adalah perhitungan ROA, yaitu ROA sama dengan total aktiva atau laba bersih dikali 100%, dan selanjutnya 105.590.000 dibagi 960 juta dikali 100%, dan hasil selanjutnya adalah 11,2%. Nah, yang ROA yang kedua itu sebenarnya salah inputnya double, sebenarnya cuma ROA-nya itu 105.590.000 dibagi 960 juta. Selanjutnya adalah ROE itu perhitungan laba bersih dibagi modal saham tambah laba ditahan dikali 100%, yang dimana ROE itu 105.590.000 dibagi 250 juta tambah 160 juta sama kali 100% adalah totalnya 17,40%. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.